Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, saya akan melanjutkan materi bilangan pada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, pada video sebelumnya itu kita membahas mengenai perkalian. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pembagian. Nah, sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, langsung saja kita bahas pembagian bilangan bulat. Di sini ada contoh soal. Karena sedang baik hati, Bu Fitri ingin membagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 kue. Sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut adalah 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue ya? Nah, bagaimana? Nah, ini otomatis kalau dibagi-bagi menjadi 12 dibagi dengan 6. Nah, itu dapat diartikan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang hingga tidak bersisa atau 0 ya. Dapat ditulis seperti ini, 12 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Jadi pembagian itu adalah pengurangan berulang ya, sampai mendapatkan hasil yang tidak bersisa atau 0. Nah, 6 mengurangi 12 berulang 2 kali. Dengan kata lain, hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, dapat ditulis seperti ini, 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, masih ingat dengan pelajaran SD kan? Nah, pelajaran SD pasti kalian sudah mendapatkan seperti ini ya. Nah, jadi masing-masing tetangga bumnya itu mendapatkan dua kue seperti itu ya. Nah, di sini pada pembagian di atas itu 12 itu adalah bilangan yang dibagi. Kalau 6 itu adalah pembaginya, kalau 2 itu adalah hasil baginya. Nah, 12 ini adalah bilangan yang dibagi. Kemudian 6 adalah pembagi, 2 adalah hasil bagi. Nah, sekarang kita lanjut belajar mengenai garis bilangan. Nah, kalau pembagian tadi dibuat garis bilangan seperti apa ya? Nah, perhatikan contoh ini. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Berapa kali tupai telah melompat? Nah, tupai melompat ke arah kiri, berarti ke arah kiri titik 0, artinya apa? Daerah bilangan negatif. Nah, kalau kalian membuat garis bilangan, pasti ketika masih SD kalian juga sudah diajari garis bilangan, ya kan? Kalau sebelah kanan itu positif, kalau sebelah kirinya 0 itu berarti negatif ya. Ini bilangan 0. Berarti ini bilangan bulat positif, ini bilangan bulat negatif. Ya. Nah, di sini tupai melompat ke arah kiri, berarti ke sini kan? Ke arah kiri berarti ke sini. Nah, gerak tupai bisa digambarkan seperti ini. Kalian lihat. Nah, di sini tupai itu dapat melompat ke kiri atau kanan. Sekali melompat jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Nah, sebelah kiri 0 berada di titik 15. Berarti di sini. Nah, melompatnya itu sejauh 3 satuan. Setiap kali melompat itu 3 satuan. Kalian lihat. 3 satuan, 3 satuan, 3 satuan, 3 satuan, 3 satuan. Nah, kalian lihat di sini. Nah, jadi berapa kali tupai telah melompat? Kalian lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata ada 5 kali. Nah, kalau
Gambarkan bisa seperti ini, negatif 15 dibagi dengan negatif 3. Oh, berarti ada 5 kali. Nah, seperti ini. Jarak yang ditempuh tupai untuk 1 kali melompat adalah 3 satuan. Untuk menempuh titik negatif 15. Nah, negatif 15 itu artinya titik 15 di sebelah kiri 0. Tupai harus melompat sebanyak 5 kali ke kiri. Yang ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Setiap melangkah itu 3 satuan. Nah, seperti itu ya. Nah, T itu ini misalkan sebagai banyak lompatan tupai. Nah, kalian bisa mengerjakannya juga bisa seperti ini. T sama dengan negatif 15 dibagi dengan 3, nanti ketemu negatif 5, seperti itu. Atau T sama dengan negatif 15 dikali 1/3. Nah, seperti ini juga boleh ya. Nah, jadi tupai telah melompat sebanyak 5 kali, seperti itu ya. Dari sini sudah dipahami, sekarang kita lanjut. Nah, secara umum jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A dikali B sama dengan C, ini untuk perkalian, maka A sama dengan C per B, dengan B tidak sama dengan 0, atau jika A kali B sama dengan C, maka B itu sama dengan C per A, dengan A tidak sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Misalkan kalian pasti di SD sudah pernah diajari ini. 2 dikali 3 sama dengan 6. Ya kan? Nah, berarti untuk mendapatkan hasil, misalkan A, 2-nya ini adalah A, terus 3-nya ini B, 6-nya ini C. Oh, berarti 3 itu didapatkan dari 6 dibagi dengan 2. Nah, kemudian kalau untuk mendapatkan 2 ini berarti 6 dibagi dengan 3. Nah, ini ilustrasinya untuk mendapatkan B sama dengan C per A. Kalau yang ini untuk mendapatkan A sama dengan C per B. Asalkan nilai A dan B ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita lanjut urutan operasi. Kalau kita mengerjakan soal itu harus paham urutan-urutannya, nggak boleh sembarangan. Nah, yang pertama ini, hitung bentuk yang di dalam kurung. Meskipun ada perkalian, biasanya perkalian itu harus didahulukan. Tetapi kalau ada dalam kurung seperti ini, berarti yang di dalam kurung ini harus diselesaikan dahulu. Nah, 6 tambah 2 berapa? Oh, 8. Kemudian baru dikalikan dengan 4. Seperti itu. Tapi kalau misalkan soalnya seperti ini, nah, baru ini yang dikerjakan dulu yang perkalian ini. Jadi 6 ditambah 2 kali 4 berapa? Oh, 8. Jadi 14. Seperti itu, sudah beda jauh ya pengerjaannya. Nah, jawabannya juga sudah beda jauh. Jadi beda ya. Kalau ada soal seperti ini berarti yang di dalam kurung harus diselesaikan dahulu baru perkalian atau pembagian. Kemudian yang kedua, hitung bentuk eksponen atau pangkat. Contohnya seperti ini. Negatif 4 ditambah 3 kuadrat berapa? Nah, ini 3 kuadratnya ini harus diselesaikan dulu. Negatif 4 ditambah 3 kuadrat berapa? 9. Oh, jadi negatif 4 tambah 9 itu 5. Nah, sudah paham ya dari sini. Kita lanjut. Yang berikutnya, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, contoh yang pertama ini sama seperti yang tadi. 2 ditambah 3 kali 4. Nah, ini perkaliannya harus didahulukan. 3 kali 4 berapa? Oh, 12. Baru kita jumlahkan dengan 2. Nah, ketemu 14. Ya, nggak boleh kalian mengerjakan dari depan dulu. Nggak boleh 2 ditambah 3 itu 5 dikali 4, 20. Ya kan? Nah, itu sudah beda jauh jawabannya ya. Itu salah. Jadi perkalian dan pembagian harus didahulukan, kecuali jika ada kurung. Kalau ada kurung harus didahulukan. Yang contoh kedua ini 48 dibagi 2 dikali 3. Kalau yang seperti ini pembagian dulu didahulukan. Kenapa? Karena pembagiannya berada di sebelah kiri. Ya, ada pembagian, ada perkalian. Kalian jangan ngerjakan yang perkalian dulu.
yang pembagian dulu ya. 48 dibagi 2 berapa? Oh, 24. Baru dikali dengan 3. Oh, 72. Nah, kalau yang contoh yang ketiga ini perkalian yang didahulukan. Jadi kalian harus mengerjakan ini perkaliannya dulu. 24 dikali 2 berapa? Oh, 48. Baru dibagi dengan 8 ini. 48 dibagi 8, 6. Nah, sudah paham dari sini urutan operasi yang perkalian dan pembagian. Sekarang kita lanjut urutan operasi berikutnya. Nah, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Kalian lihat di sini. Di sini ada negatif, ada kurang, ada tambah, ada kali. Nah, tentu yang didahulukan adalah yang perkalian. 3 dikurangi 2 ditambah 5 kali 4. Berapa 5 kali 4? Oh, 20. Nah, baru dari sini pengurangannya didahulukan. 3 dikurangi 2 berapa? Oh, 1. Tambah dengan 20, 21. Seperti ini ya. Kemudian yang ini, contoh berikutnya, ada tambah, ada bagi, ada kurang, ada kali. Berarti yang didahulukan yang ini. Kemudian yang ini. Nah, 4 bagi 2 berapa? Oh, 2. Kemudian 5 kali 4, 20. Baru ini kita jumlahkan. 3 ditambah 2 dikurangi hasilnya 5 kali 4 ini 20. 3 tambah 2 berapa? Oh, 5. Kemudian 5 dikurangi dengan 20 negatif 15. Nah, seperti itu ya. Sangat mudah sekali. Pokoknya kalian harus teliti antara pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Harus tahu urut-urutannya untuk mendapatkan hasil yang benar. Nah, selanjutnya kita bahas latihan soal. Nah, di sini suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter atau 8,5 liter untuk setiap berkendara sejauh 100 km. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh. Ini bahan bakar ya. Banyak bahan bakar yang bersisa di mobil tersebut ketika sampai tujuan adalah, nah, kira-kira berapa ya nanti sisanya? Nah, seperti ini. Kalau 8,5 liter itu 100 km, kalau 350 km kira-kira berapa ya? Nah, sehingga jika sejauh 350 km menghabiskan berapa liter? Nah, kita buat perbandingan seperti ini. Kalau 8,5 liter itu 100 km. Nah, kita misalkan berapa liter X itu sebanyak 350 km sejauh 350 km. Baru ini kita kali silang. Ini kita kali silang, 100 kali X itu 100X sama dengan 8,5 ini dikali dengan 350. Jadi 100X sama dengan ini kita kalikan dulu. Jadi 8,5 kali 350 sama dengan 2975. Kemudian jadi nilai X nya 29,75 liter. Nah, ini bahan bakar yang digunakan sejauh 350 km. Ini tadi didapatkan dari mana? Dari 2975 dibagi dengan 100 didapatkan 29,75. Ini yang digunakan sejauh 350 km. Nah, pertanyaannya, banyak bahan bakar yang bersisa di mobil tersebut ketika sampai tujuan adalah berapa ya? Nah, tadi itu kan mobil tersebut terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter kan? Jadi 45 liter dikurangi dengan 29,75 liter. Berapa kira-kira jawabannya? Nah, coba di sini kalian kerjakan ya di rumah. Kalian kurangkan 45 liter dikurangi 29,75. Ini anggap aja 45,00 dikurangi dengan 29,75. Nah, kemudian kalian kurangkan. Nanti hasilnya berapa ya kira-kira? Nah, cluenya antara jawaban A dan B. Nah, seperti itu ya. Kalian kerjakan. Sekarang yang latihan soal berikutnya.
Jika A per B sama dengan 50, maka A per 2B berapa ya kira-kira? Kalian lihat di sini. A per B. Ini saya kali silang. Anggap saja ini 50 per 1. Jadi A kali 1A sama dengan B kali 50 50B. Oh, jadi nilai A-nya itu 50B, maka A per 2B berapa ya? Saya tulis di sini A per 2B. A-nya saya ganti dengan 50B per 2B. Kira-kira berapa ya? Ini B dibagi dengan B 1 kan habis. Jadi 50 dibagi 2 berapa? Ayo berapa? 50 bagi 2. Yap, 50 dibagi 2 25. Jadi jawabannya itu yang A. Selanjutnya ini, sekitar 6.000 eksemplar majalah terjual dalam minggu ini. Perkirakan banyak majalah yang akan terjual dalam tahun tersebut. Kalian lihat, kalau 6.000 eksemplar majalah terjual dalam minggu ini, berarti satu minggu itu terjual 6.000. Nah, kalau satu bulan ada berapa minggu? Ada 4 minggu kan? Kalau satu tahun ada 12 bulan. Nah, berarti cara mengerjakannya gimana? Tinggal mengalihkan aja. Nah, untuk satu minggu 6.000, kemudian dikali 4 minggu, dikali dengan satu tahun ada 12 bulan. Nah, kira-kira berapa? Nah, ternyata totalnya ini adalah 288.000. Nah, pertanyaannya perkirakan, kira-kira berarti taksiran. Kira-kira yang mendekati yang mana ya? Nah, kalian jawab antara A sampai D. Yang mendekati dengan 288 yang mana? Jawabannya. Sekarang yang nomor 5. Jika X sama dengan 8, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 24, maka bentuk di bawah ini yang benar adalah, kalian lihat, X sama dengan Y kali Z. X-nya berapa? 8. Y-nya 3, Z-nya 24. Apakah benar 3 kali 24? Tentu ini tidak mungkin. Kemudian yang B, X sama dengan X-nya 8, Y-nya berapa? Y-nya tadi 3 per 24. Apakah mungkin 3 dibagi 24 sama dengan 8? Tentu ini juga tidak mungkin. Kemudian yang C, X-nya 8, Z-nya 24, kemudian Y-nya 3. Apakah mungkin 24 dibagi 3? Tentu saja benar. Jadi jawabannya tentu yang C. Kalau yang D sudah jelas bukan ya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.